Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, apa kabarnya? Senang sekali jumpa kembali bersama saya Khairul Fahmi kali ini di Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu. Dan di kesempatan hari ini tentunya kita akan membahas satu tema mengenai berprasangka baik kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan narasumber kita ada Ustadz Farhan tentunya. Kita sapa terlebih dahulu untuk Ustadz Farhan yang telah hadir di Studio TVRI Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga Studio TVRI Bengkulu telah hadir untuk ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Nabah dan juga dari Majelis Taklim Masjid Baitur Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mau dengar semangatnya dulu ya. Nanti kalau saya bilang Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu, jawabannya adalah bersihkan diri, sejukkan hati. Oke, Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu. Bersihkan diri, sejukkan hati. Luar biasa. Baik, boleh silakan Pak Ustadz, kita mau dengarkan terlebih dahulu sedikit tausiah singkat mengenai berprasangka baik kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Bengkulu, ibu-ibu Majelis Taklim An-Nabah dan Masjid Baitur Rahim, Mas Fahmi dan semua yang mendengar, menyaksikan program Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu, semoga selalu dalam sehat, dalam nikmat, dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu ayat Allah menegaskan bahwa wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kita ini memang manusia yang butuh Allah, maka kita diberikan ruang untuk meminta, berdoa kepada Allah. Jika ada seorang hamba bertanya tentang aku, kata Allah, maka katakanlah sungguh aku dekat. Dan aku akan mengijabah, aku akan menjawab doa hambaku jika mereka meminta. Kalau mereka bermohon, dengan catatan kita memenuhi hak Allah, kita melaksanakan kewajiban kepada Allah. Ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka kalau kita tunaikan kewajiban kita, kita penuhi Allah, Allah akan berikan kebaikan untuk kita, Allah kabulkan doa kita. Nah, muncul pertanyaan, kenapa kemudian kadang doa kita kok nggak dikabulkan? Harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan. Apa yang kita mimpikan kok nggak sama dengan kita harapkan. Nah, disitulah harus ada satu pemahaman dalam diri kita, memang kita ini tidak bisa memaksa. Kita ini tak kuasa karena Allah yang maha segala. Ya. Nah, karena kelemahan manusia, keterbatasan kita sebagai hamba, harusnya menyadarkan kita, setiap ikhtiar itu ya harus sabar. Kalaupun kita diberi, alhamdulillah. Belum diberi, tetap ikhtiar. Karena Allah bisa saja memberikan sesuatu sesuai dengan waktu yang tepat, di saat yang tepat, bukan semata-mata cepat. Karena ada yang cepat, ada yang lambat. Tapi ketika Allah menjawab, maka dia pasti tepat. Nah, oleh karenanya kita perlu mencoba memahami, ya, kalau kita membaca nama-nama Allah dan Asmaul Husna itu kan Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih, Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Berarti Allah itu yang Maha Pengasih, pasti Allah kasih. Allah itu Maha Sayang, pasti Allah sayang. Kalau ada yang belum dikasih, persoalan bukan di Allah, berarti kita ada yang perlu kita perbaiki. Ketika Allah sayang kepada seorang hamba, faktanya banyak hamba yang tidak mau disayangi Allah. Di saat Allah memberikan kebaikan, banyak dari manusia yang malah menjauh dari kebaikan. Nah, poinnya kan di kita. Lalu ada Hakim, Allah Maha Bijaksana. Ketika Allah disebut Maha Bijaksana, setiap yang Allah berikan pasti tepat, pasti pas, pasti baik. Nah, kalau tidak pas, tidak tepat, tidak baik, bukan di takdirnya Allah, tetapi di kitanya. Disitulah kenapa kita perlu berbaik sangka, ya kan? Ana inda zonni abdi bi, kata Allah hadis kursi, aku, kata Allah, sesuai dengan persangkaan hambaku. Sesuai dengan apa yang kita pikirkan, sesuai apa yang kita persangkakan. In zonna bi khairan falahu. Kalau manusia ini berbaik sangka kepada Allah, belum dapat masih berbaik sangka. Dapat pun walaupun sedikit berbaik sangka. Belum waktunya berbaik sangka. Maka kebaikan itu akan kita dapatkan.
Wa in dhanna bisyarran falahu. Jadi kalau buruk sangka, keburukan akan kembali kepada kita. Jadi memang tidak selalu kita ini mendapatkan sesuatu yang kita inginkan dengan inginnya kita. Memang kita diberikan ruang ya untuk berusaha, kita diberikan kesempatan untuk ikhtiar, tapi kan kewajiban kita ikhtiar. Hasilnya enggak kewajiban kita. Al-insanu bitakhir, wallahu bitakdir. Manusia punya usaha, di situ dia bekerja, dia mencari nafkah. Orang yang berdagang sama, pergi pagi, pulang petang, tapi rezekinya tidak sama. Sama-sama satu kantor, sama-sama satu tetangga, sama-sama satu masjid, tapi tidak sama porsinya. Nah kalau kita buruk sangka membandingkan dengan yang A, kok nggak sama dengan di kita, di situ membuat kehidupan kita sulit terasa, berat dirasa. Karena yang kita ukur bukan badan kita, badan kawan. Yang kita ukur bukan baju kita, baju tetangga. Sementara secara fisik lah saja, size-nya saja sudah nggak sama. Kita M, dia XL, dia L, dia double XL. Lalu kenapa dipaksa sama? Nah disitulah penting kita selalu mengedepankan baik sangka kepada Allah atas apa yang ditetapkan untuk kita. Ini sebagai pengantar untuk sore kita hari ini. Baik, nah kalau kita buruk sangka nih Pak Ustadz, ada ganjarannya nggak sih Pak Ustadz? Yang pasti kalau kan kata Allah, ijtanibu kathiranaz zon, inna ba'daz zoni itsm. Jadi sebagian dari buruk sangka itu dosa. Sama saja kita merasa menjadikan Allah itu tidak adil. Kita semacam seolah-olah memvonis Allah tidak bijak. Kita berburuk sangka seolah Allah ini pilih kasih. Nah itu kan jadi dosa. Sementara Allah dengan asma'nya tadi, Rahman, Rahim, Hakim, Alim, semua itu kan kebaikan-kebaikan Allah yang tidak mungkin. Ya Allah tidak baik, Allah tidak bijak, Allah tidak adil. Nah makanya berburuk sangka itu sebagian ada dosa. Apalagi betul-betul sudahlah buruk sangka salah pula. Jadi dosanya banyak, bertambah kan. Pokoknya berbaik sangka, husnuzon, lawannya suuzon. Nah, kita ini kan dengan sama sering buruk sangka. Iya, betul. Nah, suuzon terus bawaannya negative thinking. Kesulitan akan semakin kita dapatkan, kesempitan akan semakin kita rasakan kalau berburuk sangka dengan Tuhan dan ketetapan. Termasuk dengan sesama ini. Jadi walaupun belum dikasih sama Allah, tentunya doa-doa kita belum dikabulkan, tetap berbaik sangka. Apapun itu yang belum terjadi kepada kita, belum terpenuhi sesuai keinginan kita, belum dapat sesuai kita, berbaik sangka saja. Dengan diksi, mungkin Allah mau ngasih yang terbaik. Boleh jadi ini nanti ada hikmah. Jadi narasi-narasi kebaikan itu yang dimunculkan, biar kita tetap positif. Orang lulus kita enggak, mungkin saya memang belum layak lulus tahun ini. Boleh jadi Allah akan ganti lebih baik, bukan di sini. Jadi narasi yang baik, yang positif itu akan menjadikan kita memang semakin lapang menerima kondisi itu. Tapi kalau narasinya negatif, ngapo dak, orang dapet saidah. Jadi begitu menyulitkan diri sendiri kan. Masya Allah. Baik, itu dia tentunya sepertinya ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Naba dan juga dari Baitur Rahim ini tidak sabar lagi untuk bertanya. Tapi kita tahan dulu, kita akan jadikan terlebih dahulu pemirsa, tetap bersama kami di Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu.